asam humat ini juga berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan akar. Jika ada dua orang yang berbicara, siapa yang mau didengar? Oke, selamat sore. Ini udah sore ya. Jadi kebetulan hari ini kita main-main ke ladang tomat dan cabai. Jadi hari ini pembahasan kita mungkin sedikit itu mengenai tentang apa sih yang perlu dilakukan ketika baru awal tanam saat musim kemarau. Untuk satu, mungkin mencegah jumlah sisipan yang terlalu banyak. Kemudian juga yang kedua, meningkatkan daya tahan tanaman yang baru saja ditanam. Kemudian mungkin satu lagi juga untuk apa saja sih yang diperlukan untuk pembenahan tanah untuk tanaman yang baru tanam pada saat musim kemarau. Di pembahasan kita adalah mungkin yang pertama, kenapa sih kita perlu juga menjaga kondisi tanaman yang di awal tanam pada saat musim kemarau? Pasti yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah sisipan. Jadi karena jumlah sisipan ini berpengaruh pada biaya yang akan kita keluarkan, juga untuk menjaga keseragaman tanaman. Jadi ketika tanaman itu sudah seragam, pasti hasil panennya juga seragam nanti. Tidak ada yang terlalu kecil ketinggalan dengan yang tanaman-tanaman lain. Salah satunya adalah pengaplikasian senyawa humat atau asam humat untuk di pengecoran awal saat baru tanam. Oke, jadi kenapa saya anjurkan untuk pengecoran di awal itu ada kita aplikasikan asam humat atau senyawa humat. Yang pertama adalah mungkin ketika musim kemarau kondisi air itu lebih terbatas. Artinya apa? Ketika pupuk yang kita kasihkan itu tidak terlarut oleh air, itu akan sulit diserap oleh tanaman. Jadi di sini adalah fungsi dari asam humat sendiri itu salah satunya adalah mengefisiensikan penyerapan unsur hara. Jadi harapannya asam humat ini memberikan kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara meskipun dalam kondisi kemarau. Nah, fungsi lainnya adalah mungkin ini yang juga diperlukan adalah untuk menetralkan pH tanah. Jadi fungsi lain dari asam humat adalah salah satunya juga untuk menetralkan pH tanah dan juga untuk memperbaiki struktur tanah. Nah, kenapa penting? pH tanah itu mempengaruhi kemampuan tanah menyediakan unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi apabila pH tanahnya baik, pasti semakin baik pula ketersediaan unsur hara yang mampu diserap oleh tanaman. Juga untuk perbaikan struktur tanah. Ketika struktur tanah itu baik, pasti pertumbuhan akar tidak akan ada yang menghalangi, atau kita bilang istilahnya pertumbuhan akar akan menjadi lebih maksimal. Oke, jadi di sini kami menggunakan Microverti magnet punya barang dari FMC. Ini ukuran X liter. Ini mungkin bisa ditemukan di toko-toko pertanian terdekat. Jadi dari saya menganjurkan penggunaan Microverti magnet ini itu di awal tanam, bisa juga diaplikasikan kembali 2 minggu setelahnya atau 3 minggu setelahnya. Yang jelas harapan kita adalah ketika memang di awal tanam, apalagi saat musim kemarau, itu tanaman kita pertumbuhannya tidak ada yang menghambat. Nah, jadi untuk penggunaan sendiri ini konsentrasinya, kalau saya pribadi, saya makainya ini satu botol yang seliter ini itu cukup untuk satu drum diaplikasikan dengan cara dicor, pengecoran pada tanaman di lubang tanamnya. Itu bisa dicampur dengan pupuk yang lain. Ya, jadi ini dari lahan kami, ini total tanaman tomatnya ada sekitar 5.000. Kemudian untuk cabenya ada sekitar 3.500 batang. Jadi sampai dengan saat ini kami baru menyisip hanya sekitar 20 batang tomat dan 20 batang cabai. Dari hasil jumlah sisipan yang hanya segitu kami sisip, bisa saya katakan untuk pertumbuhannya mampu bertahan walaupun di musim kemarau. Mungkin itu aja dari saya hari ini, pembahasan tentang pengecoran asam humat
dengan produk magnet dari FMC. Jadi harapan kita kalau memang teman-teman di sini ada yang punya pengalaman dengan pengecoran asam humat produk lain, juga silahkan tolong komen di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.